Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali bisa menjumpai Anda semua setelah Hari Raya Idul Fitri dan juga sebagian dari Anda mungkin beruntung bisa mudik begitu ya karena masih sebagian besar lagi masih banyak yang tidak beruntung karena tidak bisa mudik ya mau mudik apa gitu dan ternyata begitu balik ke Jakarta lagi, mungkin sebagian dari Anda, ini kan kita pasti dikejutkan dengan kabar yang sebenarnya diberlakukan sejak tanggal hari kemarin ya, Mbak, tanggal 2 April 2025, tapi waktunya waktu Washington. Jadi ada perbedaan waktu antara kita dengan di Amerika Serikat, yakni pengenaan tambahan tarif untuk Indonesia. Dan itu bukan hanya Indonesia saja sebenarnya, seluruh dunia dikenakan tambahan tarif oleh Presiden Trump. Amerika. Nah, Presiden Amerika Trump, kalau yang lain-lain udah langsung merespon dengan menyampaikan balasan juga pengenaan tarif. Negara-negara yang tetangga misalnya seperti Kanada, Meksiko misalnya, bahkan itu sudah langsung merespon itu. Uni Eropa juga merespon. Nah, Indonesia yang tadi katanya tadi pagi rencananya itu mau menyampaikan respon genting itu bahasanya ya, Mbak Agi. Tapi ternyata nggak Hmm. sampai sekarang nggak belum bisa memberikan respon karena ya mau respon gimana ya Indonesia dengan ngadepin Amerika ini. Karena persoalan kita ini berat banget ya. Saya khawatir ini fenomena ini seperti pandemi COVID kemarin, Mbak Agi. Jadi bukan karena COVID-nya yang membuat orang itu banyak meninggal dunia, tapi karena komorbidnya itu yang ketika Anda punya penyakit bawaan dan kemudian dihantam dengan COVID. Nah, itu kita langsung banyak yang meninggal dunia. Nah, Indonesia hati-hati karena kita banyak komorbidnya dan kita ibaratkan apa yang dilakukan oleh ini kan jadi pandemi juga ini Mbak kebijakan dari Trump ini ya. Mhm, mhm. Iya, ini menjadi pandemi seluruh dunia begitu ya, Hmm, karena hmm, dikenakan tarif ini kalau secara keseluruhan gitu semua negara kan secara rata terkena tarif hmm, itu 10% ya. hmm, hmm, Jadi setiap kita mengekspor produk negara-negara tersebut begitu ya, semua negara mengekspor produknya ke Amerika dikenai pajak itu 10% dari nilai barang yang diekspor ke sana begitu. Nah, ini ternyata Trump ini menyimpan dendam terhadap banyak negara begitu. Salah satunya adalah kepada Indonesia karena menurut catatan Trump Indonesia itu mengenakan tarif sebesar 64% terhadap barang-barang impor dari Amerika Serikat. Nah, ini memang salah satu kebijakan dari pemerintahan Prabowo dinilainya begitu begitu ya. Jadi ini antara lain adalah untuk menaikkan pendapatan begitu Mas Hersu untuk dari sektor pajak kita dari apa dari cukai juga begitu ya. Jadi memang memang itu salah satu cara juga untuk melindungi barang-barang dalam negeri begitu dari hantaman barang-barang luar negeri yang lebih murah begitu. Tapi ya sekarang kita tahu Amerika juga sedang kolaps ya, terjadi banyak PHK di sana, ekonomi di sana juga memburuk apa dan sebagainya. Apalagi kedekatan kita dengan Cina begitu kan membuat Amerika cemburu, kita masuk BRICS dan hmm, sebagainya lah begitu hmm, ya. Kita hmm, memiliki apa belakangan ini apalagi investor dari Cina yang kemudian juga lebih banyak begitu Mas Ersu terlihat kita hubungan kita sangat baik begitu. Sementara Cina ini adalah musuh besar Amerika di bidang ekonomi begitu. hmm, Jadi ya antara wajar dan tidak wajar ya karena Trump ini kan memang apa dalam negerinya sendiri juga ketar-ketir sebetulnya dengan hmm, kebijakan Trump ini. Mereka hmm. takut akan menghantam diri mereka sendiri begitu. Ya, ya, ya. Bayangkan Indonesia itu hampir semua negara begitu dikenakan tarif sekitar 50% dari balas dendam tersebut. Jadi kalau kita mengenakan tarif 64%, maka mereka Trump membalas mengenakan tarif 32% kepada kita. Hmm, Nah, tarif sebelumnya berapa? Tarif sebelumnya Indonesia itu dikenai sekitar setengah persen sampai dengan 15%. Jadi kenaikan dari 15% kalau kemudian menjadi 32% ini hmm. kenaikan yang sangat-sangat luar biasa begitu ya, 100% lebih sekitar ya. 100% lebih begitu. Hmm, hmm, Setengah persen sampai dengan 15% itu bahkan bisa membuat apa ya? Kita kan surplus perdagangan dengan Amerika, Mas Hersu. hmm, Dan kemudian misalnya contoh produk-produk perikanan begitu, seperti daging kodok, misalnya kalau di sini kan dibudidayakan, kemudian ikan kaleng, lobster, rajungan, apa ikan beku, sarden apa dan sebagainya lah begitu. Kita kan Indonesia termasuk salah satu negara dengan laut
terluas begitu. Walaupun kita mungkin teknologinya belum begitu tinggi, tapi kita nih mengekspor banyak ikan ke negara-negara seperti Jepang, seperti Amerika, begitu juga dengan Eropa, begitu. Bahkan dengan ekspor dari Indonesia itu ada yang tarifnya itu sangat rendah, Mas Risu, terutama untuk barang-barang yang Amerika memang tidak memiliki begitu. Jadi ya ini kalau dikenakan tarif yang seperti ini dan di Indonesia ini di apa ya disebut sebagai salah satu negara penghambat begitu penghambat apa ekonomi Amerika begitu dengan tarif yang tinggi tersebut ya inilah keadaannya sekarang gitu sementara kalau kita lihat bagaimana sih apa namanya ekspor kita terhadap Amerika begitu ini coba saya cari ya nilai ekspor Indonesia ke Amerika pada tahun 2024. Jadi nilai ekspor Indonesia ke AS itu menyumbang sekitar 11,6% dari total ekspor Indonesia. Hmm. Ini cukup cukup signifikan gitu ya. Ini Gede, salah satu 11% ya. gede, Hmm. salah satu mitra dagang utama memang Hmm. Amerika ini. Nah, ini terhadap total ekspor kontribusinya cukup tinggi. Nah, ekspor ke Amerika menyumbang itu tadi 11,6% itu, dan kemudian kalau kita bandingkan ya dengan ekspor kita ke Cina itu 10%. Jadi Hmm. masih lebih besar ekspor kita ke Amerika. Jepang 9,9%, India dengan penduduk yang 1,4 miliar tersebut kita hanya mengekspor 8,8% begitu dan Singapura itu 7%. Dan ekspor non migas ke Amerika Serikat itu tercatat itu 2,6 miliar dolar. Naik 22,45% dibandingkan periode pada tahun 2023. Jadi setiap tahun kita mengalami peningkatan Mas Hersu. Dan secara tahunan ekspor non migas Indonesia ke Amerika pada 2024 mengalami kenaikan 22,45%. Dan kemudian selain itu juga surplus perdagangannya pada tahun 2024 Indonesia mencatatkan 31,04 miliar dolar Amerika. Itu kita kalikan saja sekarang. Kurs kita anjlok loh selama Hmm. selama liburan ini. Jadi Hmm. sekitar 16.770, 16.730 begitu ya. Sudah Naik cukup. melampaui krisis tahun 98 ya. Iya, kalau mendekati. Kalau krisis 98 kan eh, berapa? 16.750 sampai 16.800. 16.750 sampai 16.800 Mbak. Waktu itu agak Ya, fluktuatif. Jadi enam belas ini ribu delapan ratus dulu ya. 98 ya. Sekarang sudah sangat-sangat mendekati. Kalau sudah 16.770 itu sudah tergelincir sedikit saja itu sudah bisa melampaui. Dan kemudian total nilai ekspor kita pada tahun 2024 itu mencapai 264,7 miliar dolar Amerika atau naik 2,29% dibandingkan tahun 2023. Jadi dari setiap tahun ke tahun itu kita memang surplus. Nah, makanya dengan apa dikenakannya tarif kita menjadi 32%, ibaratnya kalau kita mengekspor 100 dolar Amerika, maka kemudian dikenai tarif itu 32 dolar Amerika, begitu ya, kasarnya demikian. Itu dikhawatirkan Mas Hersu kita akan terbalik nih neraca perdagangannya dari surplus menjadi minus. Karena eh, apa ya dengan tingginya tarif tersebut maka kemudian harga-harga produk Indonesia di Amerika akan menjadi tinggi. Yang terkena imbasnya paling banyak dari dulu dari sejak Orde Lama kalau terjadi perang dagang seperti ini selalu garment atau pakaian atau alas kaki itu yang menjadi korbannya, itu yang utama. Terus selain itu juga banyak sekali vendor kita tahu ya Amerika ini menjadi salah satu produsen otomotif dunia begitu sebelum sekarang Cina ya Cina juga mendominasi Jepang begitu sudah sejak dulu begitu. Nah vendor-vendor untuk suku-suku cadang kemudian untuk interior apa dan sebagainya itu banyak diproduksi di Indonesia. Kenapa ya karena tenaga kerja Indonesia murah setelah diproduksi di sini kemudian diekspor ke sana. Nah dengan adanya peningkatan ini maka kemudian akan terjadi pelonjakan harga. Dan tidak mungkin kalau seandainya Indonesia harga nanti untuk suku cadang dan sebagainya itu tinggi, maka kemudian pabrik itu akan beralih ke negara lain yang dikenakan tarif lebih rendah. Karena banyak yang tarifnya lebih rendah daripada Indonesia, Mas Irso. Ya, Indonesia termasuk 58 negara ya yang terkena itu ya. Iya, termasuk 58 negara yang terkena. Iya. Betul. Dan ini tentu saja di dampaknya dari dalam negeri itu tentu saja nanti akan terjadi PHK. Itu sudah pasti ya ketika terjadi Ya. perusahaan-perusahaan itu tutup terkena atau dia tidak bisa kompetitif lagi atau kalau itu perusahaan itu kalau PMA dia akan merelokasi
apa Ya. pabriknya di Indonesia, dampaknya akan semakin serius. Nah, makanya respon pemerintah Indonesia tidak bisa satset kayak negara-negara lain gitu ya, Mbak Agi. Dan tadi dikabarkan kan bahwa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri tadi pagi rencananya merespon itu, tapi sampai sekarang ditunda gitu ya. Saya kira memang tidak sederhana itu karena kita sebut tadi juga kalau seperti wabah atau seperti pandemi COVID ya kita banyak Mhm. sekali komorbidnya di Indonesia ini kan beberapa kemarin sudah kita singgung dampak dari efisiensi, dapat Mhm. pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga dengan ditiadakannya apa rapat-rapat dinas di luar kota, Betul. kemudian juga beberapa event pemerintah dan sebagainya, itu dampaknya terutama yang terkena langsung hotel-hotel ya Pak, di jumlah kota-kota tujuan seperti Mhm. Denpasar, Bali, kemudian Jogja dan Ya. sebagainya itu langsung Mhm. terkena. Malah nggak jauh-jauh di Bogor, saya membaca Ketua PHRI ya sudah menyatakan bahwa ada dua hotel yang sudah ditutup di Bogor gara-gara Ya. mereka Betul. tidak bisa menutupi biaya Mhm. operasional lagi karena dan tidak ada pemanfaatan itu lagi dari Mhm. kantor kementerian dan lembaga gitu. Iya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi dampak terhadap Indonesia ini dikhawatirkan gitu ya. Ada pabrik yang kemudian makin kolaps. Hmm. Seperti misalnya pabrik-pabrik tekstil itu kan sudah pada Udah berat, bertumbangan. udah Sudah berat. berat sekali. Hmm, hmm, Jadi sekarang itu adalah survivor ya sekarang yang ada yang bisa mengatasi dalam keadaan yang seperti ini. hmm, Apalagi kemudian bahan tekstil pun juga melonjak tinggi kan. Kita mengenakan impor yang cukup tinggi juga. Nah, sekarang kalau Amerika menjadi salah satu tujuan untuk ekspor garmen kita sejak dulu kala itu Mas Ersu hmm, dari Indonesia ya. Kita tahu banyak merek-merek luar negeri itu diproduksinya di Indonesia. Kita saja kalau ke luar negeri kemudian membeli sesuatu yang, wih ini bagus banget gitu. hmm. Nggak taunya ada tulisan Indonesianya Made begitu in dibuatnya di Indonesia Indonesia ya. begitu ya. Jadi ya ini yang akan terkena dampak yang sangat luas itu industri tekstil, industri garment, industri fashion dan alas kaki. Kita tahu ya produk-produk luar negeri alas kaki yaitu sepatu begitu sandal sepatu banyak diproduksi juga di Indonesia. Ini dikhawatirkan juga akan bisa kolaps. Padahal belakangan ini juga memang sudah banyak yang tutup juga dan apa namanya merelokasi pabrik itu ke luar negeri. Ya, Nah, ya, ini juga ya. iya. Saya kira Coba kita kita fokus lihat. ini ya, kita fokusnya ke dalam negeri karena ini kalau Ya. kita ngomongin dampaknya terhadap Amerika akan panjang. Amerika sendiri, tapi kita sedikit highlight saja ya, bahwa Amerika sendiri bukan berarti dengan mengenakan tarif apa tambahan kenaikan tarif itu bukan berarti mereka kemudian diuntungkan karena mereka sendiri juga ketar-ketir karena negara-negara lain sudah mempersiapkan balasan kan. Seperti Kanada tetangganya misalnya itu sekarang produk-produk Amerika banyak yang diboykot itu dia dan diturunkan dari rak-rak di supermarket di Kanada. Kemudian suplai listrik misalnya karena beberapa negara bagian di Amerika itu juga dia mengimpor listriknya dari Kanada dan dipastikan dikenakan kenaikan tarif listrik dan dia menyatakan bukan karena mereka benci kepada warga negara Amerika Serikat tetapi satu orang menjadi penyebabnya itulah yang bernama Trump gitu. Jadi dampaknya buat Amerika sendiri ini kita belum tahu ya, jangan dianggap bahwa kemudian Amerika juga akan menjadi sangat kuat karena dolar balik lagi ke Amerika dan kemudian banyak sekali juga industri-industri yang merelokasinya ke Amerika. Saya nggak seperti itu juga gitu. Jadi ini akan dampaknya memang secara global dan ketika terjadi turbulensi secara global perdagangan itu dampaknya terkena lagi. Pokoknya orang yang penyakit-penyakitan yang punya komorbid bakal terkena dampaknya. Jadi kita akan lebih banyak membahas dari sisi Indonesianya ya Mbak Agi ya. Iya, jadi di sisi Indonesia dan juga luar negeri juga ya, karena nanti ini memang berdampak relokasi pabrik, apa Hmm. pemesanan-pemesanan itu dialihkan ke negara lain dan sebagainya. Jadi itu ya memang coba kita lihat ya. Ini kalau dari negara lain seperti kata Mas Hersu yang mungkin komorbidnya tidak banyak, terus kemudian indikator-indikator ekonominya itu sudah jauh lebih baik dari Indonesia, gitu ya. Mereka bisa melakukan perang dagang Hmm. terhadap Trump, mereka Hmm. akan membalas gitu. Hmm. Hmm. Seperti halnya Cina sudah langsung menetapkan mereka akan membalas perang dagang ini begitu. Mereka pasti akan kemudian
balas dendam gitu ya terhadap produk-produk Amerika yang masuk ke Cina gitu. Dan seperti dikatakan tadi Kanada juga melakukan hal yang sama. Hmm. Tapi mungkin karena Kanada kita tahu ekonominya juga stabil, di sana juga apa ya penduduknya sudah sejahtera, kita tahu ya, kuliah di Kanada tuh bagi penduduk Kanada itu gratis sampai pokoknya fasilitasnya itu memang sudah jauh lebih baik ya jika dibandingkan terutama dengan Indonesia. Nah, tapi kalau negara-negara yang lain seperti Jepang misalnya, yang industri otomotifnya itu memang banyak sekali diekspor ke Amerika dan orang Amerika itu kan salah satu selain produk Amerika asli ya, terus kemudian juga Hyundai dari Korea Selatan, tentu saja yang berseliweran di sana adalah apa otomotif dari Jepang begitu. Dan untuk industri otomotif ini sepertinya di generalisir ya, semua mobil dari luar yang masuk ke Amerika dikenai tarif 25%. Ini tentu akan menghantam industri otomotif Jepang juga. Dan saya rasa kalau Jepang mungkin akan melakukan negosiasi, bukan melakukan Hmm. pembalasan begitu. Hmm. Ya, negara-negara yang lain ini sudah memberikan komentar itu tadi seperti Cina. Dia langsung mengumumkan apa namanya akan melakukan pembalasan begitu ya. Ya, Karena memang apa yang dikatakan oleh Trump ini yang dilakukan Trump ini betul-betul Trump ini kan keras sekali. Jadi seperti World Trade Organization gitu. Dia menyatakan keluar dari WHO. Terus kemudian sekarang ada berbagai peraturan begitu perdagangan oleh WTO itu juga dilanggar dengan dia memberlakukan hal ini gitu. Tapi dia kan cuek banget Mas Hersu. iya, Kalau perlu keluar dari WTO. iya. Uni Eropa juga udah menyatakan akan membalas soal Iya. itu ya gitu. Ya, ada Tapi yang ya, balas, ada yang nego karena Uni Eropa kena sekitar 20% ya rata-rata. ya, ya. Tidak tidak sebesar negara-negara yang lain begitu. Ya, tetapi Sementara tetangganya seperti negara yang juga secara ekonomi tidak terlampau kuat seperti Meksiko juga berani kok ngadepin Amerika itu gitu. iya ya, Amerika sebetulnya kan banyak tergantung juga sama Meksiko ya, Ya banyak pekerja-pekerja dari sana sebenarnya itu yang pekerja. menghidupi Betul, ekonomi Amerika gitu walaupun sering sekali bahwa orang-orang Hispanik gitu orang-orang dari Meksiko gitu kemudian banyak dianggap itu jadi problem tapi sebenarnya itu mereka itu apa ya saling menguntungkan sebenarnya ya mereka butuh betul. tenaga kerja murah dan orang Meksiko juga membutuhkan tenaga kerja membutuhkan lapangan pekerjaan kalau dulu Yang makanya mau pekerjaan. ditembok gitu sama Trump mau dibangun tembok kayak tembok besar Cina gitu. Iya, jadi ibaratnya kayak hubungan apa hubungan kita dengan Malaysia gitu yang Hmm. kadang keras, kadang Hmm. melembut gitu. Perkebunan sawit mereka banyak dihuni oleh pekerja-pekerja dari Indonesia, bahkan orang Malaysia malas untuk bekerja di kebun sawit karena itu dianggap pekerjaan kasar dan Hmm. keras begitu Hmm. ya. Hmm. Dan jarang bertemu dengan manusia lainnya, sekian hektar itu dijaga oleh satu orang. Ya, kadang membawa keluarganya gitu. Dan seandainya orang tersebut dirampok misalnya tidak bisa meminta pertolongan. Jadi itu sangat keras sehingga orang Malaysia sendiri hanya sebagai apa penjaga, sebagai keamanannya, sebagai mandor apa dan sebagainya. Itu situasi yang ada di Amerika hubungan dengan Meksiko ya kurang lebih seperti itu begitu ya, Hmm. sangat membutuhkan. Tapi ya itu tadi kalau untuk Indonesia saat ini betul-betul genting ya Mas Ersu. Ya. Karena memang Indonesia sendiri indikator ekonominya kan sedang tidak stabil saat ini. Hmm. Hmm. Kita bisa melihat pada saat libur Lebaran ini, kalau bursa efek libur ya sampai dengan dibuka lagi nanti Senin ya. tanggal 8. Ya, Hmm. Hmm. jadi kita tidak bisa melihat bagaimana reaksi bursa terhadap reaksi para trader begitu dan terhadap kebijakan dari Trump ini. Tapi kalau di Jepang, di Australia itu langsung bursa sahamnya itu anjlok Mas Heris terhadap Hmm. kebijakan ini bingung begitu ya. Ini bagaimana nih masa depan seperti ini menghadapi orang seperti Trump yang sangat keras bahkan menteri-menterinya sendiri kan bingung. Menteri Keuangannya juga menghimbau mengatakan jangan dibalas gitu. Legowo saja dengan kebijakan ini gitu. Karena Trump sendiri sudah mengancam kalau seandainya dibalas dari negara-negara ini melakukan pembalasan maka kemudian akan dibalas lagi dengan yang lebih buruk lagi begitu. Jadi sekarang ini seperti misalnya Indonesia pengenaan tarif 32% ini akan menjadi tarif yang maksimal begitu ya kalau seandainya kita tidak melakukan pembalasan gitu. Tidak keras begitu seperti yang mungkin akan dilakukan oleh negara-negara lain. Iya.
Oke, jadi tidak berlebihan kalau kemudian disebutkan bahwa reaksi yang genting kondisinya ya sekarang ini akibat Mhm, perang mhm, dagang itu. mhm. Dan Iya, ya sekali lagi makanya sebenarnya tidak bisa para pejabat publik kita, pejabat publik kita yang menyatakan bahwa kondisi kita baik-baik saja dan sebagainya. Ini respon itu saya kira tidak cukup memadai ya ketika mau setiap kali mereka disampaikan kritik-kritik, oh enggak semuanya baik-baik saja. Sekarang semuanya tidak baik-baik saja. Itu bersih. Saya kira justru yang lebih penting itu kepada publik disampaikan mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya itu yang paling penting kita dengar dan kemudian setelah itu apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan karena jelas keputusan dari Amerika Serikat itu ya sebagai mitra dagang terbesar kita itu berdampak sangat serius terhadap kondisi dalam negeri dan kita tahu ya kalau kemudian ini kondisi dalam negeri kita ekonominya itu pasti akan berdampak pada krisis politik juga itu yang tidak bisa terhindarkan. betul, betul Mas Ersu. Dan ini Indonesia termasuk dari tarif ini kan sampai dengan 50% kalau tidak salah ya, tarif tertingginya begitu. Dan Indonesia kalau saya baca ini penetapan tarif Indonesia itu kan 32%. Nah, sementara yang sama itu Taiwan itu juga ditetapkan 32%, Hmm. Malaysia dan Jepang sebesar 24%. Hmm. Kemudian Filipina hanya 17% dan Singapura 10%. Kalau Filipina ini kan anak emasnya dari Amerika lah ya. Ada pula negara Asia yang tarifnya di atas kita, yaitu Cina itu 34%, Thailand 36% di atas kita nih Mas Irsu, Vietnam 46%, tapi Vietnam ini ekonominya relatif stabil ya, hingga Kamboja itu 49%. Jadi cukup tinggi nih Ya, negara-negara kita, ya. negara-negara tetangga kita begitu. Tapi Dan sekarang ini kelihatannya buat Trump nggak ada lagi soal anak emas atau apa ya dia karena dia fokusnya itu ke dalam negerinya, Mbak. Kalau kita lihat kayak kayak Taiwan kurang apa diproteksinya oleh Amerika kan selama ini ketika dia berhadapan dengan Tiongkok. Ini kan satelitnya Amerika sebenarnya untuk berhadapan dengan Tiongkok. Tapi dihajar juga oleh Trump. Ini memang orang rada-rada rada sinting ini memang orang jadi dia nggak peduli iya. yang begitu-begitu tuh. Tapi setidaknya kalau Filipina itu kan memang dari dulu dia sangat friendly gitu ya kepada Amerika dan dia menjadi eh, seolah menjadi apa tempat base campnya Amerika lah untuk memata-matai Asia ini sangat bebas lah di sana begitu. Jadi ya kepada teman dia akan berlaku baik begitu, tapi ya kepada negara begitu yang mengenakan dalam hal ini untuk ekonomi ya tarif tinggi, apalagi kemudian kita Indonesia berkonco dengan Cina apa dan sebagainya begitu, ya dia akan keras begitu. Coba Ya. kita lihat ya. Ini 7 alasan Indonesia jadi penghambat perdagangan Amerika. Ini jelas disebutkan oleh Amerika, Mas Hersu. Hmm. Jadi ini disampaikan melalui perwakilan dagang Amerika Serikat atau UTSR begitu, Jamison Greer namanya. Lembaga ini merilis laporan estimasi perdagangan nasional tahunan yang mencantumkan tarif rata-rata yang diterapkan negara lain yang dianggap negara tersebut mengganggu aktivitas Amerika. Hmm. Jadi sudah jelas begitu. Sementara kalau Indonesia ya alasan yang dianggap menghambat tadi adalah ada peraturan yang terkait keamanan pangan dan syarat energi terbarukan. Itu nomor satu. Hmm. Jadi Indonesia sekarang kan memang sedang gencar-gencarnya ya Mas Hersu membangun industri untuk energi terbarukan begitu. Beralih dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Nah, itu menjadi salah satu syaratnya kemudian. Nah, kemudian ada kebijakan impor dan pajak. Ini yang baru. Kemudian ada dikenakan lisensi impor. Kemudian untuk produk pertaniannya ada kebijakan-kebijakan baru. Kemudian soal bea cukai, akses pasar industri farmasi. Nah, farmasi ini kita juga banyak melakukan impor gitu dari Amerika. Kemudian ada potensi birokrasi berbelit terkait peraturan impor barang halal. Nah, ini salah satu yang menyebabkan Trump itu merasa bahwa ini nanti akan ada dokumen-dokumen begitu yang berbelit kalau berhubungan dengan Indonesia. Ini banyak media yang mewartakan hal tersebut begitu. Salah satunya. Jadi ya memang kebijakan Indonesia yang dari sejak Jokowi bahkan dari sebelumnya itu kan memangkas birokrasi, memangkas apa namanya perizinan-perizinan. Tapi kan itu omon-omon kan. Sampai Iya. dengan Jokowi selesai malah tambah parah begitu keadaan di sini. Pokoknya yang kalau yang bisa dipersulit mengapa sih dipermudah begitu ya. Di prinsipnya kalau di Indonesia itu udah bukan jadi rahasia umum gitu. Jadi tapi sekarang ini dalam situasi semacam ini memang tidak mudah kemudian buat pemerintah untuk
mengatasi ini. Nggak memangkas soal itu PR besar tersendiri yang saya kira pemerintah nggak bisa mungkin segera menyatakan oke kita yang ini kita pangkas gitu sebagai respon misalnya. Tapi saya kira nggak bisa gitu. Iya, sulit Mas Ersu. Kita lihat saja. Bahkan para penegak hukum pun kan bermain, tidak hanya Ya. apa para birokrat apa dan sebagainya begitu ya. Seperti misalnya ya, hajatan kita sendiri sebetulnya di Mandalika ketika itu ya. Eh, dan kemudian Jokowi juga mengatakan, Erick Thohir juga mengatakan bahwa ternyata itu tidak terlepas dari birokrasi. Jadi ada sekian pintu Hmm. itu yang harus dilewati Hmm. untuk barang-barang yang akan digunakan begitu. Jadi seperti peralatan-peralatan, seperti motornya itu sendiri begitu untuk Superbike ya. Terus kemudian peralatan-peralatan istilahnya apa ya disebutnya mungkin peralatan untuk teknisi ya, untuk perbengkelannya apa dan sebagainya. Itu semuanya melalui birokrasi yang berbelit sampai ada belasan pintu yang harus dilalui. Bahkan di lokasinya sendiri saja itu dari yang misalnya dari yang tinggi begitu Mas itu dari provinsi terus kemudian ke ke bawahnya terus kemudian sampai ke bawahnya lagi itu tetap ada birokrasinya. Jadi seharusnya itu kan menjadi satu pintu saja begitu. Tapi memang sulit hal itu untuk dipangkas begitu karena sudah terbiasa dengan apa ya dengan pungutan-pungutan seperti itu begitu. Ya. Jadi dan apalagi kalau yang kita lihat nih Mas Hersu, eh, coba ya kita lihat apa saja sih yang terjadi selain rupiah. Ternyata Ini ya dampaknya yang ya ini ya, dampak terhadap kebijakan dari tarif dari Trump ini ya maksudnya ya. iya, iya. Kalau kebijakan tarif dari Trump ini kita bisa lihat nanti pada saat pembukaan IHSG itu, bagaimana reaksi pasar terhadap kebijakan dari Trump ini, harga saham emiten-emiten itu akan bertahan ataukah seperti di bursa-bursa lain, apakah Hmm. akan anjlok begitu ya. Nah, sementara di dalam negeri sendiri indikatornya kan tidak baik-baik saja. Contohnya investasi dari Arab Saudi ya, Lulu Supermarket ini sedang ramai juga Mas Hersu Lulu yang ini ada India atau Arab Saudi sih Mbak? dari Arab kalau tidak salah sih, sepengetahuan saya. Jadi Hmm. ini yang ada di Cakung dan di Depok itu tutup ya Mas Hersu. Ini dua tutup. Entah yang ada di Bekasi kan juga. Kalau Cakung ini kan Jakarta Timur ya. Entah yang ada di Bekasi bagaimana kelangsungannya. Tapi memang kalau kita lihat sekarang kita jalan-jalan begitu ya ke supermarket begitu, itu sudah sepi. Sudah padahal biasanya kalau menjelang Lebaran kemarin begitu, itu kan rame. Dan kemudian sesudah Lebaran begitu, orang juga masih berbelanja, terutama mereka yang tidak mudik apa dan sebagainya. Tapi sekarang kondisinya sangat sepi. Begitu juga dengan ada apa perusahaan-perusahaan yang lain begitu yang sudah bersiap-siap akan mem-PHK. Jadi seperti ada perusahaan Cina nih yang sekarang saya lihat disorot itu adalah perusahaan Zhihong Novatex namanya. Ini adalah salah satu apa investor dari Cina. Padahal baru sekitar 2 tahun kalau tidak salah itu beroperasi dan sekarang sudah diindikasikan akan mem-PHK sekitar 1.126 pekerjanya. Dan ini masih dinegosiasikan ya dengan Kementerian Tenaga Kerja yang berharap mereka tidak mem-PHK. Ini akibat dari adanya demo sebelumnya dari para pekerja yang dikatakan sehingga menyebabkan pesanan dari luar itu tidak bisa selesai tepat waktu sehingga pemesan itu kemudian membatalkan atau apa begitu menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut sehingga itu menjadi alasan untuk mem-PHK. Belum yang lain-lain, Mas Hersu. Ini belum dampak dari ketidakstabilan secara hukum, gitu ya, tidak stabilan apa kondisi ketertiban, begitu keamanan secara nasional. Sesudah Lebaran ini kan sudah ada agenda-agenda untuk demo di mana-mana, begitu. Dan ini ditanggapi pemerintah dengan bukan merangkul, tapi sepertinya malah justru konfrontatif begitu ya. Ya, Belum ya, lagi ya. penyusupan-penyusupan begitu yang secara terang-terangan dilakukan di kalangan mahasiswa. Ini BEM-BEM sudah pada teriak ya. Saya mendengar beberapa Maksudnya teman demo-demo gitu demo ya. tandingan itu ya Mbak Agi maksudnya. Bukan Mas Hersu, tapi eh, mereka kan melakukan konsolidasi, terus kemudian makin intensif untuk berdiskusi di beberapa universitas. Bukan, maksud Kemudian saya demo tandingan yang mengerahkan komponen masyarakat yang mendukung RUU TNI dan sebagainya itu kan maksudnya kan ada terjadi di berbagai daerah kan itu. betul.
Ya. Betul, itu ada terjadi di beberapa daerah. Jadi bukan disikapi dengan bijaksana, tapi justru melakukan hal-hal yang banyak dilakukan di masa lalu, begitu. Mm, Dan hal seperti itu kan gampang sekali terdeteksi bahwa itu tidak organik, itu tidak murni. mm, Kelihatan betul itu adalah demo bayaran. mm, Belum lagi dengan adanya dari aparat hukum, begitu juga dari TNI, begitu yang kemudian melakukan semacam penyusupan begitu dan itu diketahui oleh mahasiswa membuat orang makin marah begitu Mas Hersu. mm. Bukannya berdialog begitu malah justru misalnya mereka melakukan kegiatan dan kegiatan itu di kampus kemudian orang ini datang dan melakukan perekaman dan diketahui oleh mahasiswa bahwa itu bukan orang dari kampus, bukan bagian dari mereka, tapi orang dari luar yang mereka tahu eh, instansinya dari mana, begitu mereka ketahui dan semacam memata-matai tapi secara terang-terangan. Jadi ada intimidasi lah di situ. Ya, Ini yang membuat suasana menjadi kian keruh. Ya kita oke. berharap pemerintah dapat lebih bijaksana lah Yes, dalam hal oke. ini. Ya. Oke, Mbak Agi, selain itu mau ngomongin apa lagi nih? Ini aja udah berat ini di awal-awal topik. Iya. Hmm, hmm. Iya, kayaknya udah dulu aja ya, sedikit aja dulu lah. Ini Yes, baru ini teaser dulu permulaan. jangan terlalu berat karena ini banyak Hmm, teman-teman yang masih mungkin pulang dari mudik belum siap ini untuk topik-topik yang terlampau beban. Tapi cuma kita mengingatkan itulah realitas yang kita hadapi hari-hari ke depan. ya. Jadi mesti Hmm. bersiap-siap. Tentu juga perlu dalam skala yang lebih kecil melakukan mitigasi di keluarga kita dari sisi perekonomian, Iya, ya, keuangan betul. rumah tangga masing-masing gitu ya, Mbak Gia. Betul, betul. Itu Hmm. Mas Hersu yang penting. Jadi Yep. kita jangan terlalu menggantungkan apa-apa pemerintah. Dalam hal Yes. ini kita tahu kemampuan pemerintah dan kemudian person-person yang ada di kabinet itu Hmm. Hmm. orang-orang lama dari Jokowi yang bahkan tidak mampu dari dulu dan kemudian diangkat lagi. Jadi jangan terlalu Ya. menggantungkan hal ini pada pemerintah. Jadi kita mitigasi masing-masing Yes. di dalam keluarga kita. Oke, Mbak Agi, terima kasih. Sampai ketemu lagi esok ya. Tetap semangat Mhm. dalam kondisi apapun. Kita yakin bahwa bersama dengan kesulitan itu akan ada kemudahan. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.